Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat-sahabatku kelas 5. Selalu semangat belajar untuk masa depan yang sukses. Hari ini kita akan belajar materi tema 5, subtema 2, pembelajaran yang ketiga. Materi yang akan kita pelajari kali ini yaitu tentang yang pertama, mengenal sistem subak di Bali. Kedua, mengenal proklamasi sebagai peristiwa bersejarah bangsa. Langsung saja yuk kita belajar. Ayo bersama pahami teks bacaan tentang sistem irigasi subak pada buku siswa tema 5 halaman 68 sampai 69. Dari bacaan tersebut, yuk kita coba pahami lebih dalam dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apakah tujuan dibentuknya subak? Tepat sekali, tujuan dibentuknya subak di Bali adalah untuk mengatasi persoalan air irigasi. Pertanyaan yang kedua, apa saja manfaat yang diperoleh para petani dari sistem irigasi subak di Bali? Benar sekali, manfaat subak antara lain petani mendapatkan air yang cukup untuk sawahnya, serta melatih petani bertanggung jawab terhadap penggunaan air, cara menjaga kualitas air, jumlah air yang akan dialirkan, serta waktu pengairan. Pertanyaan yang berikutnya, apa sajakah peran pekaseh? Para pekaseh bekerja sama dengan para kepala desa dan perangkat desa dalam mengatur dan memberitahukan ketersediaan air pada areal persawahan kelompoknya. Pertanyaan yang berikutnya, bagaimana cara anggota kelompok subak di Bali dalam mengambil keputusan? Tepat sekali, semua keputusan dalam subak dibahas secara musyawarah dan perencanaan yang baik. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa yang menyebabkan sistem subak berhasil meraih perhatian dunia? Tepat sekali, subak tidak hanya memperhatikan sistem irigasi, tetapi juga memperhatikan asas kerjasama dan keadilan dengan menggunakan sistem meminjam air kepada anggotanya. Dan pertanyaan yang terakhir, jelaskan nilai-nilai persatuan dan kesatuan yang didapatkan dalam sistem subak di Bali. Nilai persatuan dan kesatuan dalam sistem subak antara lain, dalam pembagian air dilakukan dengan musyawarah. Dalam pembagian air dilakukan dengan adil dan tidak ada yang diuntungkan atau dirugikan. Dalam pelaksanaan pembagian air, mereka bekerja sama satu dengan yang lain. Dan keuntungan yang terakhir, saling pinjam-meminjam air irigasi antara satu dengan yang lain, antara subak satu dengan subak yang lain. Nah kawan-kawan, selanjutnya, masih ingatkah kalian bahwa era kebangkitan nasional yang ditandai dengan berdirinya Budi Utomo tahun 1908 dan kebangkitan pemuda Indonesia melalui Sumpah Pemuda tahun 1928 makin menguatkan keinginan bangsa Indonesia untuk bebas merdeka, dan pada akhirnya dengan segala upaya pada tanggal 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia mengumumkan kepada seluruh negara di dunia tentang kemerdekaan bangsa Indonesia melalui peristiwa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Nah, sekarang kalian baca dengan senyap dan pahami teks bacaan tentang peristiwa Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada buku siswa tema 5 halaman 72 sampai 73. Oke kawan-kawan, adapun isi proklamasi tersebut adalah sebagai berikut. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain
diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Setelah selesai membaca, ayo bersama menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Pertanyaan yang pertama, mengapa bangsa Indonesia perlu melakukan proklamasi kemerdekaannya? Tepat sekali. Dengan proklamasi, bangsa Indonesia mengumumkan kepada seluruh dunia bahwa bangsa Indonesia telah bebas dari penjajahan. Pertanyaan selanjutnya, apakah akibat dari peristiwa proklamasi kemerdekaan terhadap kehidupan bangsa Indonesia? Benar. Proklamasi kemerdekaan menunjukkan bahwa bangsa Indonesia telah berhasil melepaskan diri dari belenggu penjajahan dan merupakan puncak perjuangan bangsa Indonesia. Melalui proklamasi kemerdekaan, Indonesia ingin mengatakan bahwa bangsa dan negara Indonesia sejajar dengan negara-negara lain sebagai bangsa yang berdaulat. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana nilai-nilai persatuan dan kesatuan diterapkan pada peristiwa tersebut? Tepat sekali. Pada proklamasi 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia telah bulat tekadnya, telah bersatu padu dengan teguh di dalam segala langkah atau perbuatannya. Seluruh lapisan masyarakat bangkit dan bekerja sama dalam menunaikan tugasnya. Merasa dirinya adalah satu kesatuan dengan yang lain tanpa mengenal kelas dan derajat. Nah, yang terakhir, tahukah kalian tentang peristiwa Rengas Dengklok yang terjadi sebelum peristiwa proklamasi? Benar sekali, peristiwa Rengas Dengklok adalah peristiwa penculikan yang dilakukan oleh sejumlah pemuda, antara lain Sukarni, Wikana, Aidit, dan Khairul Saleh dari perkumpulan Menteng 31 terhadap Soekarno-Hatta. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 3 waktu Indonesia Barat. Soekarno dan Hatta dibawa ke Rengas Dengklok, Karawang untuk kemudian didesak agar mempercepat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, sampai dengan terjadinya kesepakatan antara golongan tua yang diwakili oleh Soekarno dan Hatta serta Mr. Ahmad Subarjo dengan golongan muda tentang kapan proklamasi akan dilaksanakan, terutama setelah Jepang mengalami kekalahan dalam Perang Pasifik. Sampai di sini dulu ya pembelajaran yang kakak sampaikan. Semoga dapat kalian pahami dengan baik. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.